Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi manfaat aktivitas fisik. Saya Eka Wahyuni sebagai moderator di sini dan ada Dimas Yoga Awanta, terus Muhammad Rijal, Wahyu Nur Iksan, Preti Yufidasari, dan Wulan Syariah. Di sini mereka akan mempresentasikan materi tersebut. Baik, di sini terima kasih untuk moderator atas waktunya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai manfaat dari aktivitas fisik. Nah, sebelum kita membahas mengenai manfaat, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu aktivitas fisik gitu. Jadi, menurut sumber yang saya cari, yaitu aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Melakukan aktivitas fisik merupakan salah satu pilar dan pedoman dari gizi seimbang. Aktivitas fisik yang teratur atau olahraga ringan sampai dengan rutin dan teratur serta berkelanjutan adalah salah satu hal penting yang dapat dilakukan dengan mudah untuk memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan. Jadi, kalau kita melakukan aktivitas fisik dengan teratur, maka kita akan banyak mendapatkan manfaat bagi tubuh kita. Ini aktivitas fisik dibagi menjadi 3 tipe, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan juga aktivitas berat. Aktivitas ringan dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan meliputi seperti mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Aktivitas sedang dapat dilakukan selama 150 menit setiap minggunya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Aktivitas fisik. Manfaat aktivitas fisik bagi anak-anak dan remaja: peningkatan kesehatan tulang usia 3 hingga 17 tahun, peningkatan status berat badan usia 3 hingga 17 tahun, peningkatan kebugaran kardiorespirasi dan otot usia 6 hingga 17 tahun, peningkatan kesehatan kardiometabolik usia 6 sampai 17 tahun, peningkatan kognisi usia 6 hingga 13 tahun, mengurangi risiko depresi usia 6 hingga 13 tahun, manfaat aktivitas fisik dewasa dan dewasa lansia, risiko lebih rendah dari semua penyebab kematian, risiko lebih rendah dari kematian akibat penyakit kardiovaskular. Juga dampak aktivitas fisik yang berlebihan dapat mengakibatkan kelelahan yang dapat merusak organ-organ tubuh serta dapat menimbulkan kerusakan oksidatif pada jaringan hepar dan jaringan lainnya, serta dapat memberikan pengaruh negatif yaitu menghambat atau mengganggu proses fisiologi di dalam tubuh. Presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Ramadan Adi Prastio dari kelompok 3 ingin bertanya. Manfaat aktivitas fisik itu bisa menetralkan darah enggak? Memperlancar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Misalnya kan kita kan melakukan aktivitas fisik yang berlebihan kan ada efek sampingnya gitu kan. Apakah itu ada bisa disembuhkan gitu? Dinetralin gitu? Ada enggak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya contoh aktivitas fisik yang berat tapi cuma dari rumah atau di dalam rumah saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.
Yang pertama, apakah aktivitas fisik bisa memperlancar peredaran darah? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin dari rekan-rekan bisa menjawab. Jadi, jawaban dari pertanyaan kelompok 3 adalah apakah aktivitas fisik dapat memperlancar peredaran darah? Jawabannya adalah bisa. Karena dengan melakukan berbagai banyak aktivitas fisik itu kan banyak mengeluarkan energi juga, setelah itu bisa membuat tubuh menjadi bugar, kayak gitu. Nah, bisa Pak? Belum. Oke, jawabannya sudah bagus, tapi bisa nggak berikan berapa contohnya olahraganya itu? Jadi contoh dari aktivitas fisik yang dapat memperlancar peredaran darah itu bisa dengan metode jalan kaki atau berenang, tai chi, latihan kekuatan, dan juga senam kegel. Yang selanjutnya dari kelompok 4, apakah efek samping dari aktivitas fisik itu bisa dinetralkan? Apa gimana? Kalau misalnya sudah kena efek samping, ya dengan cara istirahat nggak? Istirahat dulu untuk menetralkan kembali. Setelah itu kalau misalnya ingin melakukan aktivitas fisik lagi ya harus sesuai dengan porsinya, dengan kekuatan tubuh atau daya tahan tubuh. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan itu kan bisa dampaknya buruk, bukannya malah sehat tapi kan malah jadi sakit. Tapi kalau misalnya sesuai dengan proporsinya itu bisa lebih bagus untuk kebugaran tubuh dan juga jasmani, untuk kesehatan juga. Dan kalau udah kena efek samping itu olahraganya diatur lagi. Dan kalau misalnya sudah terkena dampaknya itu sebisa mungkin olahraganya untuk di proporsinya lebih dibaiki lagi sesuai teratur dengan waktunya, dengan temponya kayak gitu. Jelas? Sejelas. Sama-sama. Yaitu aktivitas fisik apa? Contoh aktivitas fisik berat yang bisa dilakukan di dalam rumah. Di dalam rumah atau di luar rumah gitu? Ya maksudnya di halaman rumah nggak sih? Oh Di dalam rumah. Kalau dalam rumah itu seperti push up juga bisa dilakukan di dalam rumah. Ngangkat galon, sit up, squat jump itu bisa dilakukan dalam rumah. Angkat LPG itu juga lumayan berat. ya bisa juga. Baik, terima kasih karena jawabannya sudah memuaskan hati saya. Saya sangat puas dengan jawaban kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel Kadek Swastika.